Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan materi terkait kredit kendaraan mobil yang terkait dengan jaminan fidusia. Bagaimana jika mobil Anda ditarik oleh pihak leasing? Apa yang hendak Anda lakukan? Pertama-tama izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan saat ini Anda memiliki kendaraan unit mobil bisa salah satu di antara dua. Pertama, Anda bisa membelinya secara cash keras, atau Anda menyicil atau mengkreditkannya dengan melibatkan pihak leasing atau jasa pembiayaan. Jika Anda saat ini memiliki mobil secara cash, secara tunai, lunas, maka saat itu adalah Anda sebagai debitur, sebagai pembeli, dan pihak dealer atau showroom adalah sebagai pihak penjual, di mana hubungan hukumnya akan berakhir sesuai diperjanjikan. Penjual akan menyerahkan unit mobil yang sesuai dipesan dan pembeli akan menerima sesuai apa yang dipesan atau dibelinya. Hubungan hukumnya sebatas hanya antara penjual dengan pembeli, antara Anda dengan debitur. Namun jika Anda membeli sebuah unit kendaraan mobil itu secara kredit, mencicil, melibatkan jasa pembiayaan yaitu leasing tertentu misalkan, maka Anda akan membayarkan DP kurang lebih sejumlah 20% ke dealer, sisanya sekitar 80% dari harga mobil yang Anda hendak beli itu akan dibayarkan oleh pihak leasing atau jasa pembiayaan, sehingga hubungan hukumnya sudah beralih, bukan lagi antara Anda sebagai debitur dengan dealer atau showroom, melainkan antara Anda dengan pihak leasing. Anda sebagai debitur dan pihak leasing sebagai kreditur, yang kemudian akan ada perjanjian pokok dan perjanjian ikutan aksesorir, yaitu jaminan atau perjanjian jaminan sertifikat fidusia. Nah, sehingga hubungannya ini keperdataan. Apabila Anda kemudian ada tunggakan kredit macet, maka tidak bisa serta-merta unit itu dapat ditarik. Tidak bisa serta-merta unit itu dapat dipaksa untuk diambil alih ke pihak leasing, kecuali dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang fidusia, pidana itu mengatur dua hal, pasal itu, pasal 35 dan 336. 35 menyangkut pemalsuan dokumen saat Anda mengajukan kredit, dan pasal 36 itu apabila Anda mengalihkan unit kendaraan tersebut, ya, Anda sebagai debitur kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur. Sepanjang Anda menggunakannya kendaraan itu tidak mengalihkan kepada pihak ketiga, maka tidak ada alasan bagi pihak leasing untuk mengangkut, untuk menarik unit kendaraan Anda yang telah diikat dalam perjanjian pokok maupun perjanjian fidusia. Oleh karenanya, apa pertanyaan di awal tadi yang saya lontarkan, bagaimana jika Anda sebagai pengguna kendaraan mobil yang dikreditkan atau menggunakan jasa pembiayaan leasing kemudian tidak ditarik oleh pihak leasing? Apa yang hendak Anda lakukan? Yang pertama, saran kami adalah Anda hendaknya melapor ke pihak polisi setempat, pihak polisi berwenang setempat. Kedua, Anda jangan pernah menyerahkan kunci dan kendaraan mobil itu jika Anda memang benar sebagai debitur yang tertulis di STNK itu. Kemudian apabila memang terjadi tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak leasing, tentunya Anda dapat mengajukan gugatan PMH, perbuatan melawan hukum. Di samping Anda juga dapat memberikan surat ke OJK, ke perlindungan konsumen,
asosiasi pengusaha jasa pembiayaan, dan lainnya. Tapi prinsipnya sekali lagi bahwa Anda sebagai konsumen, sebagai debitur dari pengguna jasa pembiayaan leasing itu, dengan kredit macet, dengan tunggakan yang Anda lakukan, tidak serta-merta mereka dapat menarik kendaraan Anda, kecuali dua hal: Anda menyerahkannya secara sukarela kepada pihak leasing dan berdasarkan putusan dari pengadilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.